Jadi ini kemarin gue beli pasta, Besti. Bentuknya tuh lucu banget ya, kayak beras gitu. Kita tuang dulu ya. Tuh, kalian lihat kan? Bentuknya tuh kayak bulir-bulir beras gitu, Besti. Nah, malam ini gue mau masak ini dibikin creamy gitu, jadi kayak risotto. Pakai mushroom sama pakai daging ayam ya. Kita langsung aja masak yuk. Pertama kita tumis dulu daging ayamnya ya, tanpa minyak, biar nggak basah gitu loh. Nah, kalau udah mulai kering kayak gini, masukin mushroom. Kita tumis lagi sampai mushroomnya layu ya. Nah, kalau udah kita sisihkan dulu. Lanjut tumis bawang bombay sama bawang putih. Tumis sampai harum ya. Tambahin saus tomat, paprika, masukin pastanya, sama susu. Kalau di tengah-tengah masak dia kayak kurang-kurang air gitu ya, tambahin aja air ya. Oke, ini pastanya udah lembut. Masukin mushroom sama daging ayamnya, tomato and chili, sama keju. Hampir lupa ngasih garam, say. Oh my god. Lihat tuh, creamy banget. Tinggal kita garnish aja nih, Besti. Tuh. Oke, sekarang kita coba. Gue yakin sini bakalan enak ya, soalnya ngeliat creamy-nya tadi, say. Tuh lihat. Nih, Besti, open your mouth big-big. Mari makan. Enak banget, melted banget di mulut saya. Ini tuh jadi mirip kayak risotto gitu loh, cuman bedanya kalau risotto kan dia beras ya. Kalau ini tuh pasta, jenis pastanya tuh namanya Rossini, brandnya yang itu. Jadi kalau kalian nanti mau nyari nggak pusing. Dimasak kayak gini tuh enak banget. Tadi total masak pastanya sampai dia lembut 15 menit ya. Demi apa enak. Kayak nasi dia, Besti. Demi apa, Besti? Tadi ke toilet bentar, kameranya tak pause dulu nge-recordnya. Pas balik-balik gue kira gue udah mencet kamera, saya tau-taunya enggak. Udah habis. Aduh. Tapi udahlah ya. Yang pasti ini enak banget, say. Cuman karena bentuknya kayak nasi ya, dan lumayan besar-besar bulir-bulirnya. Jadi buat yang pakai behel kurang nyaman ya, karena dia nyangkut-nyangkut di sini, say. Akhirnya sarapan mangga lagi. Dapat mangga dari mana kau, Kak? Biasalah, Besti. Pohon mangga tetangga. Bercanda ya, saya. Ya belilah. Ini kan udah nggak musim mangga nih. Tebak harganya ini berapa? 25.000, Besti, untuk satu biji mangga harum manis ini ya. Tapi gue ngelihat masih ada gitu orang yang pohon mangganya tuh berbuah kayak di pinggir jalan gitu loh. Tapi kenapa yang ngejual tuh udah nggak banyak? Di tempat kalian masih musim mangga nggak sih? Kental banget. Hari ini sarapannya ada scramble egg sama ubi. Ini sebenarnya tadi telurnya mau dibikin sunny side up, cuman kuningnya pecah dong karena jelong ya. Saya langsung aja gue gini-giniin. Hasilnya cakep banget sekarang tuh, lihat. Ini Besti dulu buat kalian nih, Gue 2 hari ini tuh ngakak banget bacain komen-komen kalian. Soalnya kalian tahu nggak video gue yang ini? Gue taruh di sini nih. Video yang pas gue bikin sarapan potato cheese omelet. Kan di video itu gue bilang rasanya tuh kayak kentang goreng dikasih telur terus dikasih keju gitu. Dan ternyata video itu viral banget kan. Kayak di TikTok tuh udah tembus 5 juta views, di Igoy 2,2 juta views, sama di FB juga 2,2 juta. Terus orang tuh pada komen, "Kak, emang bahannya itu, emang kamu expect-nya rasa apa?" katanya gitu. Jujur aja awalnya gue juga pingin hapus ya part yang pas gue ngejelasin rasanya. Cuman gue ngerasa kayak, ih kok lucu gitu. Ya udah posting aja gitu. Komennya banyak kan yang lucu-lucu sih, cuman ada juga yang mean gitu loh komennya. Kebetulan kemarin gue pas banget baca komennya, ada yang bilang kayak gini, apaan sih bikin video nggak cocok banget jadi food reviewer katanya gitu. Emang gue bukan food reviewer sayang ya.
Tapi mungkin dia itu baru pertama kali ya nonton video gue. Ini gue bilang aja ya, gue itu bukan profesional food reviewer, oke? Gue tuh bikin konten makanan kayak gini buat seru-seruan aja ya. Kalau konsep profesional food reviewer, kalian ngerti lah ya seperti apa ya. Jadi kalian jangan expect gue bakalan menjelaskan rasanya itu kayak wow banget kedengerannya gitu. Kayak, gue bikin konten kayak gini cuman buat seru-seruan aja ya besti ya. Gue itu suka banget bereksperimen soal masakan ya, karena gue juga bisa masak orangnya, nggak sombong. Tapi ini serius, gue bisa masak. Jadi menurut gue sayang aja gitu kalau eksperimen yang gue bikin itu nggak didokumentasiin gitu loh, ngerti nggak sih? Kecuali ya, gue ngakunya profesional food reviewer gitu. Terus gue menjelaskan rasa kayak gitu, mungkin oke lah di komen seperti itu gitu. Kita di sini buat seru-seruan ya. Jadi stop being mean, oke? Tempe kedelai lokal besti. Pamer nggak tuh? Orang-orang flexing ini, flexing itu ya kan, kita flexingnya tempe say. Gue lagi pengen banget makan tempe kemangi gitu ya. Jadi ini tempenya gue bakalan goreng 3 aja. 3-nya kita simpan di kulkas ya buat besok-besok. Nah ini tempenya udah digoreng say. Saatnya kita bikin sambal ya. Gue biasanya kalau bikin sambal tempe kemangi ini pakai bawang putih, cabai rawit sama cabai keriting aja sih. Kasih tomat. Kalian please tutup mata, nanti kena ciprat mata kalian pula. Siram minyak, masukin tempenya, boleh kasar, boleh halus, terserah sesuai selera aja. Baru kasih kemangi, digini-giniin biar aromanya tuh keluar. Lihat tuh, aduh, gue tadi goreng telur bebek tuh cakep banget loh warnanya, orange gitu. Toge direbus sama buncis, jeruk limau. Lihat tuh besti, ngiler banget ngeliat tempenya. Kita langsung aja makan ya. Buka karet dulu. Kalian pasti ngiler banget kan ngeliat tempenya. Langsung aja kita comot, campur nasi ya. I know kalian pasti pingin banget ini sebagai first bite-nya nih besti nih. Mari makan. Tebak ini kurang apa? Kurang pete saya, aduh. Ini kalau pakai pete, aduh jual banget sih. Tapi sayangnya udah nggak musim pete. Adapun yang jual pete, pasti yang berulat gitu. Demi apa? Endul banget. Kak, kok bisa kamu suka jeruk limau? Ih, asam banget kak. Aku pakai dikit pun kecutnya minta ampun. Justru menurut gue ya besti ya, nggak tahu deh, karena lidah orang kan beda-beda ya. Menurut gue jeruk nipis itu jauh lebih asem daripada jeruk limau ya. Nggak tahu deh kalian ngerasa gimana coba? Soalnya gue ngerasanya kayak gitu. Plus menurut gue tuh kalau buat sambal kayak gini lebih enak tuh pakai jeruk limau daripada jeruk nipis. Kenapa? Karena jeruk limau tuh ada aromanya besti, enak. Plus dia ya, karena ukurannya kecil, jadi pas gitu untuk porsi sekali nyambel. Tapi memang jeruk limau ini nggak cocok buat semua jenis masakan ya. Kalau sambal-sambal kayak gini menurut gue cocok. Cuman kalau untuk marinasi gitu nggak cocok. Tapi emang semua sih tergantung selera sama kebiasaan ya besti ya. Kemarin itu kan kita gagal ya bikin pancake. Hari ini kita bikin lagi ya besti ya. Kita nggak boleh gampang menyerah ya besti ya. Di hidup ini kita harus berjuang sampai bisa ya. Labunya tadi udah dikukus ya. Sebenarnya sama aja kemarin itu dicoper juga ya adonannya. Cuman kemarin itu gue pakai oatnya cuman 2 sendok makan gitu loh. Jadi hari ini kita bikin 4 sendok makan kali ya. Kebanyakan nggak ya 4 sendok makan? 3, udah 4 sendok makan. Tambahin dikit lagi. Gulanya pakai gula aren. Baking powdernya 1/4 sendok teh aja kali ya. Terus segitu. Garamnya ya segitulah. Cinnamon powder atau bubuk kayu manis ya besti ya. Gue taruh banyak soalnya gue suka banget. Nah kemarin itu adonannya gue kasih susu. Jadi mungkin itu yang bikin gagal ya. Makanya hari ini gue nggak mau taruh susu sama sekali. Jadi telurnya pakai 2.
Kemarin itu telurnya satu aja, jadi mungkin keenceran gitu atau gimana, nggak tahu dah. Semoga berhasil. Udah rata ya besti ya, tuh lihat. Aduh, tapi kok gue takut gagal lagi ya. Kita masak dulu yuk. Pennya dikasih butter dulu. Gini-giniin biar bulat dia. Oke, kalau yang ini sih gampang ya. Yang kemarin itu nggak bisa dibalik. Ih, cakep banget. Akhirnya hari ini berhasil juga bikin pancake-nya. Dan ini tuh lumayan banyak ya dapatnya ya. Terlihat 1, 2, 3, 4. Terus ini tuh lumayan tebel loh besti. Dan dia tuh kokoh ya, beda sama yang kemarin. Kemarin itu dibalik aja nggak bisa, say. Kayaknya kalau makan semua kebanyakan ya, jadi kita makan 3 aja satunya. Nanti buat cemilan sore-sore kasih yogurt aja. Madunya kayak digini-giniin. Nah, kebetulan punya biji bunga matahari sama biji pumpkin. Udah kayak gitu aja. Langsung aja kita makan. Ini first bite buat kalian dulu nih, Mari makan. Enak. Ini kalau dikasih topping strawberry atau blueberry enak banget sih. Dan lihat tuh isinya. Padet. Rasa cinnamonnya tuh mantep banget loh. Makanya taruh cinnamon yang banyak. Tambahin yogurt lagi ya. Tapi serius ini rasanya better daripada yang kemarin. Teksturnya juga better. Minum dulu. Ternyata gue punya banyak banget kacang mente besti. Oh my god, ini tuh belinya kemarin sebelum pasang behel ya. Dan gue lupa ngabisinnya. Jadi biar dia nggak mubazir, kita sambal aja kali ya besti ya. Soalnya kita juga udah lumayan lama ya nggak nyambel kacang mente. Kita taruh banyak deh, ya segitu. Kayaknya ini kalau dicampur smoothie juga enak sih. Jadi nanti bakalan dicampur smoothie juga. Kasih minyak kelapa. Gilingan, ini creamy banget. Itu sayurnya yang klasik-klasik aja. Ada wortel. Biasanya gue ngerebus wortel tuh cuman kayak 3 menit. Yang ini 8 menit, say. Biar lembut gitu. Sama brokoli. Gue udah lama banget gak makan kembung ekor kuning ya. Nggak tahu ya. Kemarin-kemarin tuh nggak ada yang jual kembung ekor kuning di sini besti. Mungkin lagi migrasi kan atau gimana ya ikannya ya. Pasti ada yang nggak percaya kan kalau ini ikan kembung ekor kuning. Nih buktinya nih. Ekornya kuning. Telur asin. Gue suka banget sama telur asin. Kita kasih jeruk limau. Jeruk limaunya besar-besar loh akhir-akhir ini. Look at that, besti. Aduh, warnanya cakep banget malam ini, warna cabai kita. Terus sambalnya udah kayak eat me gitu. Kulitnya tuh lumayan tebal karena dia besar. Ada sisiknya, jadi nggak usah kita makan kulitnya. Tuh, ikannya besti. Aduh. Terus kasih nasi ya. Aduh, kalian yang lapar langsung buka mulut nih, besar-besar besti nih. Mari makan. Aduh, enak banget. Serius, ini sambalnya enak banget. Creamy, lembut. Di mulut tuh kayak lumer gitu loh, besti. Tuh lihat, aduh. Ini sebenarnya kacang mentenya lembut ya. Nggak sekeras kacang almond atau kacang tanah yang digoreng. Nggak sekeras itu. Cuman karena gue baru pasang behel kan, baru sebulan. Jadi belum nyaman gitu loh ngunyah. Wortelnya. Tadi bumbu sambalnya tuh cuman bawang putih, cabai rawit 3, sama cabai keriting 5 ya. Creamy banget. Hari ini tuh sebenarnya pengen banget makan apa coba? Makan cumi ya. Tadi pas gue belanja cuminya fresh banget. Cuman cumi itu kan keras ya. Terus kenyal gitu. Jadi nggak dulu deh. Sebenarnya sekarang gue udah nggak ngerasa sakit ya di giginya karena pakai behel.
Cuman masih kurang nyaman gitu loh ngunyah, ngerti nggak sih, kayak masih menyesuaikan soalnya pakai peninggi gigi juga kan. Tuh. Jadi kemarin gue lihat ada orang sarapan pakai kentang, terus digini-giniin Besti, diserut-serut gitu loh. Habis itu ntar dikasih keju. Aduh, pokoknya kalian lihat aja deh ntar. Soalnya gue kemarin ngeliatnya aja ngiler banget say. Pokoknya kentangnya setipis ini ya Besti ya, setipis dompet kita pas di akhir bulan ya. Oke, masaknya kita kasih butter dulu ya. Masukin kentangnya, diratain. Oke, ini di bawahnya udah agak brown ya. Balikinnya agak susah, jadi kita pakai ini. Masukin lagi. Oke, ini kedua sisinya udah coklat ya, tuh lihat. Kocok telur, tuang. Kasih keju. Pakai mozzarella ya. Terus ini dilipat Besti, kayak gini. Gitu. Jangan lupa dibalik. Oh my god, ini gede banget Besti. Terus you know what Besti? Kemarin gue berhasil lagi bikin yogurt. Gue pakai susu Greenfield. Hasilnya tuh kental banget dong, lihat tuh. Sebenarnya dapat 2 toples ya, omelet. Apa namanya nih? Potato cheese omelet. Kok nggak molor? Pingin lihat yang molor. Oh my god, lihat kejunya Besti. Ini buat kalian dulu nih. Enak, kayak rasa kentang goreng dikasih keju sama telur. Enak. Ini kemarin terinspirasi dari salah satu konten kreator dari luar. Terus gue yakin banget ntar pasti yang nanya, Kak, kejunya pakai apa? Gue pakai kejunya Perfetto yang mozzarella ya. By the way, ini kejunya bilangnya molor atau lumer sih? Soalnya gue biasanya kalau misalkan lihat konten-konten mukbang yang keju-keju kayak gini tuh dibilangnya molor, terus ada yang bilang lumer gitu, bingung gue. Oh ya, kalau misalkan kalian bikin cheese omelet ya, garamnya didikitin ya Besti ya, karena keju itu kan udah agak asin ya. Bakalan sering sih bikin yang kayak gini, enak soalnya. Kayaknya alpukatnya ini dipanen sebelum matang deh, soalnya ini tuh keras banget masih. Tapi beberapa bagian tuh udah lembut gitu. Dari rasanya juga kayak kurang creamy gitu. Hari ini Bali panas banget. Sarapan pancake gagal. Ternyata bikin pancake tanpa tepung tuh susah banget loh. Ini tadi tepungnya gue ganti pakai oats dan dia nggak ngikat Besti waktu dimasak ya. Jadinya susah gitu loh dibaliknya, kayak hancur gitu. Tapi sayang banget kalau dibuang. Rasanya lumayan sih. Jadi kita kasih topping avocado. Toing. Hasilnya kayak gitu tuh. Tadi sebenarnya udah bad mood banget ya pas masaknya. Cuman gue ngerasa kayak aduh sayang banget kalau dibuang gitu. Jadi ya udahlah ya. Rasanya juga lumayan sih. Tapi dia nggak ngikat gitu loh, lihat tuh. Ini tuh kalau diginiin tuh hancur. Tapi kalian tetap mau kan disuapin. Jadi nih Besti nih. Rasanya sebenarnya lumayan enak. Tapi dia lembek banget. Terus tadi ya, karena yang pertama tuh, kok nggak bisa dibalik gitu kan? Tapi di bawahnya tuh udah mulai gosong gitu. Ternyata ada orang yang berhasil, tapi dia tuh oatsnya tuh banyak banget dia taruh. Sedangkan gue tadi oatsnya itu cuma 2 sendok makan. Awalnya kepikiran mau nambahin kan, cuman gue kayak, aduh nanti terlalu kenyang gitu. Campurannya tadi pakai pumpkin.
Ini gue tunjukin nih. Jadi kayak nggak ngikat dia. Kalau tepung kan dia ngikat jadi mulus gitu kan. Ini tuh nggak. Makanya tadi waktu dibalik hancur gitu. Terus gue bentuk lagi. Nggak ngikat dia kalau pakai oats. Udahlah kayaknya next time kalau bikin pancake lagi pakai tepung aja lah. Kalau pakai tepung dia adonannya tuh jadi terikat gitu. Kalau dimasak pun dia nyatu semuanya. Tapi rasanya ini lumayan sih, not bad. Ditambah yogurt kayak gini jadi lebih enak deh ya. Minum dulu nih Besti biar gak seret. Kak, sesekali makan pleceng kangkung atau gonde. Kan tinggal di Bali, masa nggak mau makanan khas Bali? Siapa bilang gue nggak mau makanan khas Bali, Besti? Gue suka banget ayam betutu ya, oh my god. Gue dari awal merantau ke Bali, sampai sekarang pun makanan Bali favorit gue itu adalah ayam betutu ya, Besti ya. Aduh, gue suka banget sama bumbunya. Tapi kayaknya kalau untuk kangkung, nggak dulu ya, Besti ya. Soalnya bukannya gimana-gimana ya, gue kalau makan kangkung tuh overthinking, say. Kalau sambal plecing sih gue suka ya, kayak gini kan bumbunya kan. Cabe, bawang putih dibakar, sama terasi, kasih garam, sama minyak kelapa. Minyak kelapanya gak usah dipanasin katanya. Dulu sih gue diajarinya kayak gitu ya, nggak tahu deh. Bener nggak sih? Sayurnya malam ini kita ganti dengan kacang panjang ya. Terus diaur-aur kayak gini kan. Kalau ini mah gue suka ya, say. Ikannya ada ikan kukus sama tahu. Terus kasih jeruk limau. Kayak gini kan cara bikin plecing. Kita makan nasinya dulu sama ikannya nih. Ini yang bikin enak tuh terasi sama minyak kelapanya. Emang kenapa kakak nggak bisa makan kangkung? Bukannya nggak bisa ya, tapi tiap makan kangkung tuh overthinking, say. Soalnya kalian pernah denger nggak sih gosip-gosipnya kalau di rongga-rongga kangkung itu ada lintahnya? Gue dulu sebenarnya sering ya makan kangkung ya, tapi semenjak dengar berita itu overthinking tiap makan ini kangkung. Makanya kalau ada pilihan sayur lain, gue mending sayur lain daripada kangkung. Karena gue takut banget pacet, lintah, apalagi ular, belut. Aduh, pokoknya hewan-hewan yang melata-melata kayak gitu geli. Soalnya gue pernah lihat lintah in real life ya, dan itu mengerikan banget menurut gue. Terus dulu ya, gue kan pernah bikin video makan genjer. Ada yang komen, Kak, hati-hati di genjer itu ada lintahnya loh kadang, kayak gitu. Aduh, mana gue suka banget lagi tuh genjernya rasanya. Dan itu adalah pertama dan terakhir kalinya gue makan genjer gara-gara ada yang komen kayak gitu. Gue ngebayanginnya ngeri, say. Karena gue pernah lihat lintah dan itu sangat-sangat bikin merinding. Tapi kayaknya ini sambalnya ada yang kurang deh. Buat kalian yang biasa masak plecing, ini apa kira-kira yang kurang ya? Gue ngerasa ada yang kurang gitu. Tapi rasanya enak sih. Kalau gonde, gue belum pernah nyoba sih. Gonde itu sama nggak sih kayak kangkung? Sebenarnya gue udah sering banget share gimana cara bikin telur rebus ya, biar pas dikupas tuh dia nggak sompel-sompel gitu. Tapi ternyata masih banyak banget dari kalian yang gagal. Nah makanya hari ini gue bakalan bikin tutorialnya dari awal ya. Oke, panci, kasih air, alat pengukusan, baru kita didihkan airnya, Besti. Udah mendidih, masukin, tutup, baru kita atur timernya ke 6 menit ya. Tuh 6 menit. Oke, udah selesai. Kita angkat telurnya, terus dibilas pakai air mengalir, Besti. Sekitaran 30 detik aja pakai air mengalirnya, baru direndam pakai air dingin. Tuh, ini kita tunggu sampai dia dingin ya.
Gue baru kemarin malam bikin yogurt, belum jadi, makanya tadi beli. Ini telurnya tadi, sebelum dikupas, diketok-ketok kayak gini dulu ya. Nah, habis itu, ya tinggal dikupas. Kupasnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu semangat banget. Kan cuma ngupas telur, bukan gajian, jadi nggak usah semangat banget, say. Tuh lihat, mulus banget kan? Perfect banget ya kalau 6 menit. Hari ini makan telur 3. Soalnya tadi pagi gue habis jalan pagi ke pantai 1 jam. Jalannya lo ya 1 jam. Habis itu nge-gym 1 jam. Jadi lo bayangin tuh, capek banget kan? Emang gak jerawatan, Kak? Makan telur sebanyak itu? Enggak. Gue terakhir jerawatan itu pas umur 24 tahun. Kayaknya telur nggak bikin jerawatan deh. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau kalian ada alergi gitu mungkin bakalan ngaruh. Tapi gue nggak ada alergi sama telur, makanya gue makan telur misalkan pagi 2, malam 2 gitu. Nggak bakalan jerawatan. Dulu pun gue pas jerawatan ya, itu karena jerawat hormonal. Karena masih, apa namanya itu, puber ya. Umur 22, 23 tuh puber gak sih? Ini kemarin gue nemu avocado. Gue beli 1, ini cuma setengah loh. Setengahnya lagi di kulkas buat ntar sore cemilan. Gue mulai jerawatan itu pas umur 18. Parah-parahnya itu umur 20. Tapi gue dulu ya, bukannya jerawatnya sembuh gitu aja, enggak ya. Gue tetap ada ngelakuin beberapa hal gitu buat nyembuhin jerawatnya. Tapi pada intinya, jerawatnya itu bukan disebabkan oleh telur kalau di gue. Nggak tahu deh kalau di kalian. Habis saya. Jadi biar kita nggak bosen makan di dalam terus ya Besti ya. Hari ini kita makan di sini. Tapi belum makan ya. Ini kita masih mau masak sup pakai kimchi. Jadi sup-sup ala Korea gitu loh Besti. Ini pakai kimchi yang kemarin kita beli di toko makanan organik itu. Ternyata isinya tuh bukan cuman sawi putih atau napa cabbage, tapi ada carrot juga sama daun bawang. Dan ini wanginya tuh kayak beneran wangi-wangi fermentasi gitu loh. Minyak wijen, bawang bombay sama daun bawang. Tumis sampai harum aja ya. Masukin kimchi sama gochujang dikit aja. Baru kasih air. Kurang garam jadi tambahin kecap ikan. Masukin kepala ikannya. Kita tutup sampai matang. Aduh ini wangi banget. Oh my god. Ini harum banget loh. Ikan sama kimchi-kimchinya nih. Tuh. Mau pakai daun bawang ya udah nih. Cakep. Mari makan. Enak banget. Rasanya tuh kayak asam-asam seger gitu loh. Ini tuh kelihatan banyak karena ikannya tuh kepala Besti. Jadi dagingnya dikit ini. Waktu kecil kita dilarang kalau makan gak boleh ngomong. Hehehehe. Tapi sekarang justru makan harus bersuara. Itu karena waktu kecil kita itu bising ya Besti ya. Orang tua udah capek kerja masak, dengar pula suara bisingnya kan. Jujur gue nggak bisa ya makan tuh nggak ngomong. Coba lu bayangin aja gitu, dinner sama teman gitu kan. Terus krik, nggak seru lah. Ya nggak? Kayak misalkan sekarang ya, kamu lagi makan gitu, terus di sebelah ada bocil ribut ngomongin sesuatu yang nggak lucu gitu, pasti lu pusing juga kan dengarnya kan. Tapi coba kalau sesama orang dewasa, sambil ngobrol, sambil makan, seru. Tapi kan kakak sendiri. Terus ngapain kakak ngomong, ya daripada gue kesepian, makan, ngerasa dunia ini sepi banget, ya udah gue bikin video sambil ngobrol. Seru loh, jadi nggak kesepian rasanya. Tapi walaupun nggak di videoin juga sih, gue kadang suka ngomong sendiri ya. Kayak sambil masak, sambil nyuci baju. Kalian ada nggak sih yang sama? Kayak suka ngomong sendiri? Soalnya gue ya, kalau makan sambil
scrolling tuh rasanya kayak nggak menikmati makanannya karena fokusnya itu ke tontonannya gitu loh. Lebih enak kayak gini. Tapi gue nggak tahu ya, kalian merasakan hal yang sama atau enggak? Tapi gue kalau makan sambil scrolling tuh gue merasa kurang menikmati makanannya. Akhirnya malam ini kita berkesempatan juga buat nyobain pesto basil. Jadi ini pesto yang kemarin kita beli di toko makanan organik itu, Besti. Ini sebenarnya bikinnya gampang ya, cuman kacang buat bikin ini tuh mahal. Ya namanya tuh pine nuts. Itu mahal banget harganya. Jadi mending beli yang udah jadi aja tuh kayak gitu. Enak banget wanginya. Pertama kita masak udang dulu ya. Boleh pakai daging ayam sih. Kasih minyak, baput sama bawang merah. Tumis sampai harum, terus sampai udangnya matang ya. Nah kalau udah kita sisihkan dulu. Lanjut kita masak spaghettinya. Kasih garam segini aja, dimasak sampai al dente ya Besti ya. Nah kalau udah kita lanjut masukin aja ya Besti ya spaghettinya sama saus pestonya. Ini tinggal kita aduk aja, tambahin lagi. Perfect. Masukin tomat. Jujur Li, gue kurang suka piringnya ya, soalnya warnanya tuh jadi kayak kurang bright gitu loh. Ini namanya keju parmesan ya. Kita tinggal iniin aja ya, pokoknya diituin lah. Apa namanya? I like cheese. Udah segitu aja. Sekarang saatnya kita makan Besti ya. Oh my god. Ini sebenarnya pembelian kedua ya buat bumbunya ini. Kemarin gue udah nyoba dan enak rasanya. Tuh Besti. Ini sopan pertama buat kalian dulu nih, Aduh lupa. Mari makan. Enak banget. Ini kalau dibikin creamy gitu ya, ditambahin cooking cream atau susu, lebih enak loh. Cuman kalau mau yang original ya kayak gini aja. Ini sausnya terbuat dari Italian basil say, di blender sama pine nuts, olive oil, sama bumbu-bumbu lainnya lah. Ini kemarin beli jadi berapa ya? Harganya di bawah 100.000 deh kalau udah jadi. Rasanya gimana kak? Apakah rasanya hijau banget? Enggak. Ini tuh rasanya nggak hijau. Enak. Nanti kalau bumbunya itu udah habis, baru kita bikin yang homemade ya. Sarapan Besti. Panjang banget say. Apa itu kak? Ubi ya, ubi selembu. Ini kemarin gue beli malam-malam. Nggak bau sih. Ntaran deh. Kita makan telur dulu. Hari ini telurnya direbus. Always perfect. Kok kayak ada rasa-rasa udangnya ya? Alah, malas mikir. Kita positif thinking aja. Nah, tahu ayamnya dikasih pakan udang ya kan? Kak, kapan-kapan coba buat sambal kuluk goreng. Pasti enak. Ini typo bahasa daerah atau gimana, Besti? Serius dulu. Coba kita searching dulu ya, ini apa? Ini kamu nggak bercanda kan? Kok nggak ada? Yang ada itu sambal ampas kelapa, sambal kluwek. Apa ini? Ini kamu bercanda? Typo? Atau ini bahasa daerah? Coba jelaskan dulu Besti. Soalnya kalau di Bali saya, kuluk itu
Dogi ya, anjing. Jadi kalau sambal itu berarti sambal, maksud kamu apa? Tapi kayaknya sih ini bahasa daerah ya. Coba kalau misalkan ini bahasa daerah, kasih tahu ini bahasa daerah mana. Plus dibagi resepnya ya, saya bagi resepnya ya. Jangan pelit-pelit sama resep. Pelit banget. Biar nggak lu aja yang ngerasain enaknya. Soalnya kalau itu diterjemahkan ke bahasa Bali sangat-sangat wow ya besti ya artinya ya. Mana bilang pasti enak lagi. Buahnya hari ini pisang aja. Soalnya lagi pusing banget sekarang makan buah. Mangga udah gak musim. Ada sih yang jual mangga ya, cuman asem gitu loh besti. Kayak mangga harum manis aja asem sekarang. Buahnya kebosan. Apalagi alpukat. Alpukat udah nggak musim, jadi kayak kalau beli tuh pada keras-keras. Takutnya nanti kalau kita beli yang keras diperam sendiri, yang ada busuk, tapi nggak matang-mateng gitu. Ya ampun besti. Sungguh-sungguh sangat pintar gue hari ini ya besti ya. Soalnya tadi kan gue beli ini rumput laut kan. Ini rumput lautnya udah kering. Ya pokoknya sekecil itu gitu. Terus dengan pedenya gue tuang setengah. Terus direndam. Gak tau-taunya jadi sebanyak ini besti tuh lihat. Aduh jujur aja ini kalau ngabisin malam ini nggak bakalan habis. Jadi ini bakalan gue masak pakai ikan, terus pakai jamur juga. Terus lu tau nggak dipakein bumbu apa? Nih bumbu miso soup. Ya jadi ini tuh supnya orang-orang Jepang gitu. Ini kita masak dulu ya. Oke jadi ini bumbunya kita masukkan dulu ke air ya besti ya. Oke udah mendidih, masukin ikan. Kita masak dulu 3 menit. Kita masukkan tahu, rumput lautnya, sama jamur. Sambil ditutup dong say, biar mateng. Oke 1 menit sebelum mateng, kasih tomat biar ada warnanya. Aduh kak, kok kayak pucat kali ku tengok. Memang kalau miso soup yang originalnya tuh kayak gini ya besti ya. Warnanya tuh nggak terlalu ngejreng, tapi kalau kalian tipe orang-orang yang nggak bisa makan kalau nggak ada warna merahnya kayak aku, ini kalian bisa tambahin chili oil ya. Segini kali ya. Tuh jadinya kayak gitu. Ini tuh enak banget loh kuahnya. Aduh enak banget. Kalian mau disuapin yang mana besti? Ikannya kali ya. Nih sama rumput lautnya. Besar loh itu besti nih. Nasinya dikit aja. Enak loh rumput lautnya. Kayak aromanya tuh enak banget. Kalian mau lihat nggak sebanyak apa sisa rumput lautnya? Sebanyak itu. Kayaknya gue cuma pakai 1/4-nya tadi, tapi teksturnya enak loh. Gue lebih suka makanan Jepang daripada makanan Korea, besti. Walaupun secara warna ya, makanan Korea itu lebih kayak merah menggoda gitu. Tapi kalau untuk rasa, gue lebih suka makanan Jepang. Tadi bumbunya pakai setengah lebih aja. Lihat tuh, sebesar itu loh rumput lautnya setelah mengembang. Hari ini sarapannya beda banget karena gue tadi habis masak tumis rumput laut besti. Oh my god, aromanya tuh enak banget. Ini tadi rumput lautnya ditumis pakai bawang putih sama minyak wijen aja, terus dikasih garam. Terus ini kita kasih biji wijen di atasnya biar kayak Korean food gitu, pakai biji wijen. And of course ya, ada telur. Kalian mau rumput lautnya dulu atau telurnya nih?
Jujur aja. Ya udah nih rumput lautnya dulu ya. Ini besti nih. Masih panas loh. Mari makan. Enak banget ditumis. Kemarin gue habis bikin miso soup. Kalian tau miso soup nggak? Sup masakan Jepang gitu. Pakai rumput laut ini juga enak. Ntar gue tunjukin. Ini rumput lautnya gue beli kering ya. Guess what? Dari yang sekecil ini besti, ini kan kering ya. Dari yang sekecil ini direndam pakai air, jadi selebar itu say. Makanya kemarin itu ya, gue kan baru pertama kali nih beli rumput laut yang kering kayak gini. Dengan semangatnya lu tahu gue mau bikin miso soup, gue tuang setengah say. Buat direndam pakai air gitu. Dari yang kayak berapa ya? 2 sendok makan jadi 1 panci besar say. Oh my god. Ini kalau kalian belum pernah nyobain rumput laut kering dan pingin nyoba ya, please jangan banyak-banyak nuangnya. Jangan terlalu semangat kayak aku kemarin ya. Kenyal-kenyal tapi lembut gitu loh, ngerti gak sih? Enak. Tinggal telurnya besti. Tuh lihat. Aduh. Pecah. Kementelan sih. Oke, kali ini nggak banyak gaya. Tuh kayak gitu. Kak hari ini nggak makan buah kah? Tenang say. Ntar lagi gue mau makan ini say. Lengkeng ya. Gue lagi suka banget makan lengkeng, demi apa? Waktu itu gue pernah gagal bikin sambal wijen. Tapi hari ini gue memberanikan diri lagi besti. Wismilak, semoga yang ini enak ya. Ini wijennya beli yang udah disangrai. Dan kemarin itu sebenarnya gagal karena kebanyakan wijen ya. Nah makanya ini tadi pakai dikit aja wijennya. Hampir lupa ngasih garam. Bumbu-bumbunya direbus aja semuanya. Pakai terong bulat hijau sebagai pengganti tomat. Lihat tuh besti. Yang ini sambalnya kelihatan menyala sih say. Seperti biasa sayurannya rebus-rebusan ya. Ada kacang panjang, jagung, sama brokoli. Coba tebak ikannya apa malam ini? Ikan kakap file dikukus. Kita kasih dulu jeruk limau. Wow, lihat tuh besti. Oke besti, are you ready? Kalau gue sih belum ready ya, karena sebelum makan gue mau minum prebiotik dulu biar besok tetap lancar. Ini minuman prebiotiknya Lencir. Dia ini mengandung bakteri baik ya, yang bisa bantu mempercepat sistem pencernaan. Jadi biar besok tuh lancar say. Dan ini tuh bagus banget buat yang lagi jaga timbangan loh. Jujur gue takut banget gagal lagi, tapi yaudah lah ya, kita beranikan aja coba. Makanya pakai ikan ya. Ini buat kalian dulu nih. Mari makan. Jujur yang ini rasanya better daripada yang kemarin. Coba kita campur nasi ya. Enak. Fix yang kemarin itu karena kebanyakan wijen. Yang ini tuh rasanya wijennya tuh berasa, tapi bikin creamy gitu loh, ngerti gak sih? Tapi nggak over gitu. Jadi rasa wijennya tuh nggak dominan banget gitu. Enak besti. Jujur cocok banget dimakan sama ikan kukus kayak gini. Kulit ikan besti. Awal-awal gue bikin sambal wijen ya, itu tuh banyak banget wijennya. Makanya rasanya tuh wijen banget. Kalau yang ini perfect banget. Nggak too much rasa wijennya.
Dicocol brokoli enak nggak ya? Ini tuh rasanya kayak sambal-sambal kacang gitu loh. Kalian pernah nggak sih nyoba sambal kacang kayak kacang mede? Tipe-tipe sambal yang creamy gitu loh. Kak, nyobain sambal-sambal baru kayak gitu? Apakah tidak takut sakit perut? Nggak takut ya Besti ya, karena Wijen kan real food size. Terus ini semuanya makanannya kan tadi dimasak, jadi ngapain takut? Lagian gue tiap hari rajin banget ya konsumsi yang namanya prebiotik. Jadi tiap hari pencernaannya tuh lancar. Hari ini lagi nggak pengen banget bikin video masak, Besti. Jadi tadi gue masak tanpa di videoin ya. Ini tadi sayur ditumis pakai bawang putih aja, terus pakai telur dadar. No sambal for today, Besti. Terus ini nasinya tadi ya. Aduh bete banget say, ini nasinya kelembekan. Awal mulanya gue malas bikin video itu karena tadi sayurnya kematangan. Ya, ini tuh overcook. Jadi nggak mood ngertinya. Itu sebenarnya tadi belum 5 menit ya, cuman karena ini mejanya kotor, kena debu. I don't want to take any risk. Nih kalian dulu nih. Mari makan. By the way, kalian suka nggak backgroundnya di sini? Ini tuh gue di luar di teras, lagi pengen aja gitu tidur makan di luar. Gue baru tahu ya ternyata buncis yang kecil-kecil baby green bean ternyata lebih mahal daripada yang biasa. Gue beli satu box gitu 18.000 say. Sedangkan yang biasa tuh cuma 6.000. Ada ini juga baby labu jipang. Apa sih bahasa Inggrisnya labu jipang? Lupa. Ini kalau kalian suka backgroundnya seperti ini, next kita sering-sering makan di sini, Besti. Makan nasi tanpa sambal tuh kayak ada yang kurang gitu. Ini buat kalian yang kemarin bilang, Kak kayaknya rajin banget ya masak. Ya kalau lagi mood pasti masak, Besti. Cuman kalau lagi nggak mood ya kayak gini. Masaknya asal-asalan. Bye. Tetangga saya. Tiba-tiba hujan deras dong. Tadi pause dulu soalnya hujan. Nggak tahu ya, hujannya cuma 5 menit gitu, deras banget. Akhirnya nggak cuma rencana, Besti. Malam ini kita jadi bikin kue tiaw goreng. Tapi ini sebelum kalian nanya ya, Besti ya, Kak bihunnya apa? Nih, gue pakai bihun yang ini ya, bihun jagung. Aduh, berantakan. Dan ini tadi udah direndam selama 1 jam pakai air dingin aja. Tuh, sekarang kita masak. Ini pertama proteinnya kita masak dulu sampai matang tanpa minyak ya. Pokoknya sampai coklat-coklat kayak gini ya. Baru kasih minyak goreng, bumbu pamer baput, pokoknya sampai harum. Baru masukin kue bihun. Aduh, kasih saus tiram, kecap manis, kecap ikan, minyak wijen, sama kecap asin dikit aja. Kalau nggak pakai telur tuh kayak ada yang kurang gitu. Masukin cabai sama sayur, tinggal diaduk sampai layu. Tuh, tinggal kasih bawang goreng aja, Besti. Ini sebenarnya kalau pakai udang jauh lebih enak ya, cuman ya udahlah ya, malam ini pakai daging ayam aja. Nih Besti nih, mumpung gue inget nyuapin kalian nih, besar nih, Gue kalau masak mie goreng kayak gini ya, atau kue tiaw goreng, paling suka sayurnya tuh banyak.
Tadi pas goreng ayamnya, itu gue sengaja nggak dikasih minyak ya. Biar apa? Biar waktu daging ayam itu masuk, dia kan berair ya. Biar nggak kemana-mana gitu loh minyaknya. Ini bukan tipe bihun goreng yang rasanya itu lebay ya, enggak. Soalnya bumbunya kan tadi simpel banget ya. Tapi dia tetap berasa loh. Kalian banyak banget yang salfok sama ini ya. Bekas-bekas yang ada di tanganku. Say, kalian jangan mikir yang aneh ya. Ini pelakunya lele ya. Kalian ingat gak waktu gue liburan ke Menjangan? Nah pas gue pulang, gue kan kasihan sama dia karena seminggu dia tuh nggak ada yang bawa keluar. Pas gue pulang, next day-nya gue bawa dia keluar buat lihat burung gitu kan. Terus tiba-tiba ada anjing lewat, dia panik. Udah dia panik, dia gitu kan, kucingan gitu ya. Gue peluk karena gue takut dia lari, say. Dia berusaha lari dari gendonganku. Jadinya dia garuk. Ini berapa spot nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spot. Dan lumayan dalam ya garukannya. Ini bukan cuma kalian yang salfok sama ini. To be honest, gue pernah ke salon. Mbak-mbak yang nangani gue waktu itu langsung belak-belakan. Mbak, are you okay? Katanya gitu. Padahal kita nggak kenal ya. Terus gue bilang, Mbak, ini digaruk kucing. Tak bilang gitu. Oh, katanya. Jadi kemarin itu ada yang request buat dicampur banana sama buah naga. Hari ini kita bikin ya. Kita pakai 5 kali ya. Soalnya kemarin itu 5 pas banget di gelas vas bungaku itu. Tapi pisangnya harus yang mateng banget ya. Kalau masih agak-agak mengkal gitu rasanya kayak getah. Buah naganya kita pakai setengah aja, Besti. Susu 100 ml, yogurtnya yang rasa madu. Tapi kalau kalian mau yang rasa plain juga nggak apa-apa ya. Merah banget. Tapi ini lebih encer gitu loh, Besti, beda sama yang kemarin. Tapi enak. Demi apa ini lebih enak daripada yang strawberry. Makan edamame lagi. Sisa yang kemarin, Besti. Ntar mau beli lagi ya. Makan telur dulu, Besti, biar pinter. Kegedean. Tuh. Pakai yogurt enak gak ya telur? Coba. Tuh kayak gitu. Enak sih, cuman rada-rada ganggu. Enak banget. Lihat tuh kuningnya. Masih goyang-goyang. Gue pengen banget ntar malam makan bihun goreng, saya. Udah lama loh kita nggak bikin mie goreng. Kue tiaw gorengnya udah lama loh. Ntar malam ya. Ini kalau kalian follow gue udah dari lama ya, dulu pasti kalian notice banget kalau gue itu cuman makan di sebelah sini. Itu karena waktu itu gigi gue yang di sini tuh lagi dirawat, Besti, di PSA. Sebenarnya udah selesai dari bulan Januari ya kalau nggak salah. Soalnya gimana ya, kalau makan itu karena lama ya ngunyahnya seolah, jadinya automatically kebiasaan gitu. Bu, siapa sih yang nge-WA jam segini? Jadinya sekarang gue tuh lagi nyoba gigit 2 sisi gitu dalam keadaan sadar gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kadang lupa gitu, kayak ngunyah di sebelah sini aja. Ya pokoknya semoga. Siapa sih? Kayak penting banget gue. Penting ternyata saya. The star of the show. Ini warnanya cakep banget, lihat tuh. Match loh warnanya sama bungaku hari ini. Walaupun teksturnya lebih encer yang ini ya, tapi tetap enak. Kenyang banget, Besti. Jadi, ini malam ini gue mau bikin pad krapau
atau Thai chicken basil. Ini gue udah siapin semuanya besti. Cuman sebelum kita masak, gue mau spill dulu ke kalian semua saus-saus yang biasanya gue pakai. Soalnya kayaknya kalian banyak banget yang nanya, Kak, merek apa ininya, merek apa itunya, katanya gitu. Jadi hari ini gue mau spill ke kalian ya. Untuk yang minyak wijen gue pakai ini dari Likumke. Ini tuh yang pure minyak wijen, jadi nggak ada campuran minyak yang lain. Terus kalau kecap ikan gue pakai ini Royal Gold. Kalau kecap asin gue pakai yang ini dari Likumke juga. Gue ada dua. Ini yang kecap asin biasa. Terus ini kecap asin juga, tapi dia yang hitam. Ini kapan gue pakai? Kalau misalkan gue pingin makan kayak bikin mie goreng, tapi gue lagi nggak mau pakai kecap biasa karena kecap biasa biasanya tuh banyak banget gulanya, say. Nah makanya gue ganti pakai ini kecap hitam. Ini tuh kecap asin tapi hitam gitu. Bahasa Inggrisnya dark soya sauce. Terus kalau untuk yang saus tiram gue pakai yang Maggi. Oke, kita lanjut masak. Ini bawang putih sama cabai ya. Tumis sampai harum. Masukin daging ayam yang udah dicincang. Kalau udah kering kayak gini, kasih saus tiram, kecap ikan, dark soya sauce, tapi bisa diganti dengan kecap manis ya. Tinggal diaduk. Minyak wijen, Thai basil, sama cabai. Tuh kayak gitu. Aduh besti, menyala sekali. Tuh lihat. Nggak bakalan lupa nyupin kalian malam ini nih, Aduh enak. Tadi daging ayamnya gue chopper sendiri. Gue sebelum pakai behel, brokoli biasanya cuma gue masak 1 menit. Yang ini 3 menit saya. Lembek. Patah dia kalau 3 menit. Nasi juga airnya gue banyakin biar agak lembek. Masakan Thailand tuh emang cocok banget di lidahku besti. Kayak apapun yang gue coba di restoran Thailand tuh pasti gue suka. Gue belum pernah ke Thailand sih. Semoga tahun ini bisa ya ke Thailand ya. Jadi gue belum tahu apakah rasa Thai food yang di Indonesia dengan yang di Thailand itu bakalan sama. Soalnya biasanya makanan-makanan luar kalau udah di Indonesia tuh kayak lebih disesuaikan gitu dengan lidah lokal gitu loh. Tapi kayaknya seru deh kalau kita ke Thailand, explore gitu kayak makanan-makanan tradisionalnya. Ini kalian minum dulu nih biar nggak seret. Tadi gue pas belanja dapat ikan bawal besar dan ini fresh banget besti. Mana alasan kita cuma lewat aja tanpa beli ya kan besti. Gue mau bikin steam fish ala-ala Thailand gitu. Gue nggak mau nanti air uapnya itu ngeredam ikannya gitu, makanya ini dibatasin pakai ini aja, jahe sama lengkuas biar nggak lengket gitu. Ini kita steam dulu 20 menit ya. Oke, sambil nunggu ikannya dimasak, ini kita bikin sausnya atau kaldunya besti. Ini harusnya pakai chicken stock atau kaldu ayam yang kuah gitu, tapi karena gue nggak punya, jadi ini pakai chicken seasoning powder aja, bawang putih sama cabe, gula aren. Kalau beli gula aren tuh kalau jarang dipakai, beli yang sasetan kayak gini besti, biar dia nggak menggumpal gitu. By the way, ini pakai kecap ikan ya. Misalkan beli yang langsung kayak 100-200 gram, itu biasanya beberapa minggu udah menggumpal semua. Airnya dikit aja. Tinggal dimasak sampai mendidih kayak gini besti. Kalau udah tinggal dikasih jeruk nipis. Ini dia ikannya tadi, tinggal disiram aja besti. Kasih daun ketumbar biar makin menyala wanginya. Kasih garnish lah beb biar ada cantik-cantiknya. Ya ampun, ini cakep banget. Terus ada sayur brokoli. Nggak sabar banget nyobain kuahnya. Asam-asam segar gitu. Bawang putihnya nggak langu loh. Aduh beb, cabai sama kuahnya. Aduh, bisa nggak ya big bite? Aduh, nggak bisa kayaknya. Small bite aja. Small bite tapi segini ya kan? Nih pasti kalian dulu nih. Ikannya lembut banget. Dan bukan jenis ikan yang berduri gitu loh. Jadi bukan kayak ikan kakap. Ikan kakap kan durinya tuh banyak banget. Tapi gue suka sih ikan kakap diginiin juga. Aduh besti, aduh.
Demi apa, enak banget. I wish kalian di sini ya bisa nyobain ini, nggak nyobain lewat layar aja. Ini enak banget serius. Tadi jeruk nipisnya tuh pakai 2 diperes. Pokoknya itu rasanya Thailand banget. Ini ikan bawal apa sih? Soalnya warnanya tuh agak coklat ya. Dulu tuh gue seringnya nemunya yang putih kayak silver gitu loh. Ini tuh kayak coklat-coklat gitu. Tapi tadi sih masih fresh ya. Jadi kemungkinan ini jenis yang berbeda. Di bagian ini tuh enak banget kalau diginiin. Tulangnya gede banget besti, yang ada lemak-lemaknya gitu loh. Enak banget. Habis tak bersisa, saya enak banget.